Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Nusi Kreasi. Teman-teman yang budiman dan suka menunda-nunda. Hari ini kita akan belajar dari jam dinding, benda tua yang lebih bijak daripada motivator di Instagram. Jam ini sudah setia menemani kita dari zaman pakai kalkulator Casio sampai sekarang pakai iPhone 16. Tapi filosofinya tetap relevan. Yuk, kita kupas dengan gaya santai ala anak kos. Langsung masuk ke jam dinding dan seni hidup ala stoikisme. Bayangkan jadi jam dinding, kerjamu cuma muter-muter sepanjang hari. Kalau manusia udah ngeluh bosen sejak pagi, tapi jam, tiktok, tiktok, tiktok. Bukan sosial media TikTok ya, tapi suara jam dinding ini ceritanya. Tiktok, tiktok, tiktok. Tetap semangat. Stoikisme mengajarkan hidup ini repetitif, tapi sikap kitalah yang menentukan bahagia atau tidak. Marcus Aurelius bilang, kamu bisa capek karena dunia berputar, atau bisa menari bersama putarannya. Jam dinding jelas pilih yang kedua. Jarum jam bergerak pelan tapi pasti, gak kayak kita yang sering, nanti dulu deh. Pas deadline lari kayak sprinter. Seneca bilang, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diulang. Jam dinding paham betul ini, makanya dia gak pernah bohongin waktu. Pernah lihat anak kecil mainin jarum jam diputer-puter? Jam gak marah? Stoik Epictetus bilang, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi bisa mengontrol reaksi kita. Jam tetap tik-tok, tik-tok, meski dijahilin. Jarum jam pendek, jarum panjang, dan jarum detik, kerjaannya beda tapi saling melengkapi. Stoikisme mengajarkan harmoni. Kita sering ribut sama teman satu kantor karena beda pendapat. Jam, tik-tok, tik-tok, kompak banget. Pas baterai jam mati, dia nggak panik, cuma diam, nunggu diganti. Stoikisme bilang, hadapi masalah dengan tenang. Kita, HP 1% aja, udah histeris kayak mau kiamat. Suatu hari, jam tua akan berhenti, tapi dia nggak protes. Aduh, gue belum pensiun. Stoik Marcus Aurelius bilang, kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Jam menerima ini dengan ikhlas, bahkan jam digital sekalipun. Jam cuma butuh baterai atau diputar manual, nggak minta charger fast charging atau casing anti air. Stoikisme mengajarkan kesederhanaan. Kita baru gajian langsung beli AirPod, padahal masih punya earphone kabel. Earphone kabel maksudnya. Mau hujan, mau panas, jam tetap bekerja. Stoikisme bilang, disiplin adalah jalan menuju kebebasan. Kita janji olahraga besok, besoknya tidur lagi. Aku banget nih. Setiap bunyi tik-tok, tik-tok dari jam dinding adalah pengingat. Waktumu berkurang. Tapi jam gak bikin kita takut. Dia hanya membisikkan, gunakan aku dengan bijak ya. Dari zaman klasik sampai digital, jam dinding tetap eksis. Stoikisme bilang, jangan ikuti tren, ikuti prinsip. Kita baru tren baju oversize, toko langsung penuh. Jam warisan nenek masih bisa dipakai. Stoikisme mengajarkan, nilai seseorang bukan dari usia, tapi kontribusinya. Kita umur 25 tahun aja udah merasa terlalu tua. Jam gak pernah bilang, gue capek nih. Stoik Epictetus bilang, penderitaan berasal dari persepsi. Jam memilih untuk tidak menderita. Jarum jam berjalan selalu sesuai dengan waktunya sekarang, kecuali lagi rusak atau habis baterai ya. Stoikisme bilang, hidup hanya terjadi di momen ini. Kita sibuk ngelamunin mantan atau khawatirkan masa depan. Jam dinding gak iri sama smartwatch. Stoik Seneca bilang, kebahagiaan hilang ketika kita mulai membandingkan. Di rumah atau di kantor, jam tetap menjalankan tugas. Stoikisme mengajarkan adaptabilitas. Jam setia menemani kita sepanjang hari. Stoik Marcus Aurelius bilang,
loyalitas adalah bentuk kebajikan. Jam di gudang pun tetap berbunyi. Stoikisme bilang, jangan takut kesepian, temukan kekuatan dalam diri. Anak-anak mungkin bingung, kenapa jarum jam dinding bisa muter? Tapi jam tetap tik-tok, tik-tok. Stoik Epictetus bilang, kamu tidak butuh pengakuan untuk menjadi benar. Dan setiap 12 jam, jam kembali ke titik awal. Stoikisme mengajarkan, setiap hari adalah kesempatan baru. Kita masih nyeselin kesalahan kemarin. Lanjut kita masuk ke jam dinding, tik-tok, tik-tok terus meski dunia berantakan. Jam dinding tak bekerja meski dikira sudah mati. Pernah lihat jam yang jarumnya nggak bergerak? Ternyata cuma baterainya habis. Tapi begitu diganti, langsung hidup lagi. Stoikisme mengajarkan, jangan cepat menyerah hanya karena dianggap sudah selesai. Kita baru dikritik dikit langsung ngambek seminggu. Jam aja nggak kayak gitu. Jam dinding tak peduli dipasang terbalik. Ada yang iseng pasang jam terbalik, malah jadi seni modern. Stoik Epictetus bilang, bukan masalah apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu menanggapinya. Jam terbalik pun tetap cool. Aku jam konseptual. Jam dinding selalu tepat waktu meski tak pernah dilihat. Jam di gudang yang gelap tetap menunjukkan waktu yang benar. Marcus Aurelius bilang, lakukan yang benar meski tak ada yang melihat. Kita, kalau nggak ada atasan, langsung santai-santai. Jamah jujur terus. Jam dinding tak pernah iri dengan jam tangan mewah. Jam dinding lihat jam tangan di perbosan CEO mahal. CEO mahal, cuma senyum. Dia kan cuma bisa lihat waktu. Aku bisa ngajarin filosofi hidup. Stoikisme bilang, bersyukurlah dengan peranmu. Jam dinding sabar menghadapi anak kos yang selalu lupa memutar. Jam analog yang harus diputar manual sering jadi korban kelalaian. Tapi dia gak marah-marah. Seneca bilang, kesabaran adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Jam sudah expert level 100. Jam dinding tak berguna meski sudah ketinggalan zaman. Jam kakek tua yang masih pakai bandul tetap dipajang dengan bangga. Stoikisme mengajarkan, nilai bukan dari modernitas, tapi dari ketulusan memberi manfaat. Kita, HP yang modelnya udah setahun yang lalu, sudah malu makainya. Jam dinding tak takut kehilangan fungsi utama. Sekarang kan banyak yang lihat waktu di HP, tapi jam dinding santai aja. Dia mengatakan, gue sekarang jadi dekorasi vintage yang estetik. Ini namanya adaptasi ala stoik. Ketika tak bisa mengubah keadaan, ubah cara memandangnya. Jam dinding relakan diri dibongkar pasang. Pernah lihat orang iseng bongkar jam? Dia rela demi memuaskan rasa ingin tahu manusia. Stoik bilang, berbagi pengetahuan adalah kebajikan. Jam rela jadi korban eksperimen anak TK. Jam dinding tetap tenang saat dijadikan sasaran lempar. Ini khusus jam di kelas yang sering jadi sasaran murid nakal ya. Stoikisme mengajarkan, ketahanan mental lebih penting dari fisik. Jam yang pecah pun seakan berkata, aku mungkin retak, tapi waktuku tak pernah berhenti. Jam dinding mengajarkan arti persahabatan sejati. Jam di kelas selalu ditemani papan tulis, mereka kompak banget. Stoikisme bilang, pertemanan sejati saling menguatkan. Papan tulis dicoret-coret. Jam tetap setia menemani dengan bunyi TikToknya. Jam dinding tak pernah mengeluh dengan tempatnya. Mau dipasang di kamar mewah atau di warung kopi sederhana, jam tetap menjalankan tugasnya. Stoik Epictetus bilang, tempat tidak menentukan nilai seseorang. Kita baru pindah kos aja, udah compare sana-sini. Jam dinding mengingatkan tanpa menggurui. Jam gak pernah berteriak, lo udah telat nih.
cuma dengan bunyi TikToknya yang konsisten. Stoik Marcus Aurelius bilang, ajarkan dengan contoh, bukan dengan kata-kata. Jam dinding tetap berdetak meski dunia sibuk. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, jam tetap tenang dengan ritmenya. Stoikisme mengajarkan, jangan ikut terbawa arus keramaian. Kita lihat orang pada beli iPhone baru, langsung ikut-ikutan. Jam dinding menerima dengan lapang perubahan teknologi. Dari jam matahari sampai smartwatch, jam dinding gak insecure. Seneca bilang, perubahan adalah hukum alam, terimalah dengan bijak. Jam, aku tetap eksis dengan cara aku kok. Jam dinding tak pernah memaksa diri untuk jadi yang tercepat. Jam gak pernah mau saingan sama stopwatch. Stoikisme bilang, kenali batas dan keunikanmu. Kita lihat teman sukses langsung panik. Aku harus lebih cepat. Jam dinding mengajarkan seni mendengarkan. Jam selalu ada untuk didengarkan dengan bunyi TikToknya. Stoik Epictetus bilang, kadang diam adalah kebijaksanaan terbaik. Jam, master dalam seni mendengarkan ini. Jam dinding relakan diri jadi penanda momen penting. Dari ujian sampai pernikahan, jam selalu jadi saksi. Stoikisme mengajarkan, jadilah berguna untuk orang lain. Jam dengan bangga menjalani peran ini. Jam dinding tetap berdetak di kegelapan. Jam di malam hari tetap bekerja meski tak ada yang memperhatikan. Stoik bilang, integritas jati terlihat saat tak ada yang melihat. Jam dinding mengajarkan untuk tidak terlalu serius. Jam kartun dengan wajah lucu mengingatkan, hidup itu harus santai. Stoikisme bukan tentang menjadi kaku, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dan yang paling penting adalah selalu ada untuk kembali. Seburuk apapun harimu, jam selalu ada dengan TikToknya yang menenangkan. Seperti kata Marcus Aurelius, setiap pagi adalah awal baru. Jam siap menemanimu memulai lagi. Lanjut ke jam dinding TikTok dan seni move on ala Stoik. Jam dinding move on setiap detik. Iya, setiap detik, jam dengan tegas meninggalkan masa lalu. Stoik Epictetus bilang, yang lalu tak bisa diubah. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kita masih nyesel salah ngomong 5 tahun yang lalu. Jam udah move on sebelum lo selesai baca kalimat ini. Jam dinding tak pernah terlalu lama di satu titik. Jarum jam gak pernah betah berlama-lama di angka 12. Stoikisme mengajarkan, jangan terjebak nostalgia. Kita masih demen baca chat mantan. Jam mah udah 60 detik langsung lanjut. Jam dinding relakan masa lalu dengan elegan. Pas jarum jam pindah, dia gak ninggalin coretan atau tanda tanya. Marcus Aurelius bilang, lepaskan dengan ikhlas apa yang sudah berlalu. Kita break up dikit, playlist sedih berhari-hari. Jam dinding tak pernah menyesali detik yang sudah lewat. Pernah lihat jam mikir, aduh, tadi detiknya kurang sempurna nih. Enggak kan? Stoik Seneca bilang, penyesalan adalah pemborosan waktu. Jam mah udah expert move on-nya. Jam dinding selalu punya kesempatan baru setiap menit. Setiap 60 detik, jam kasih kita halaman baru. Stoikisme bilang, setiap saat adalah awal yang baru. Kita masih stuck di kesalahan kemarin. Jam aja kasih contoh gimana caranya fresh start. Jam dinding tak terlalu melekat pada pencapaian. Jam gak nge-frame momen ketika tepat menunjukkan waktu. Stoik Epictetus bilang, jangan terlalu bangga pada pencapaianmu. Kita baru dapat nilai bagus dipajang di sosmed berbulan-bulan. Aku lagi nih. Jam dinding move on tanpa drama.
Jam pindah dari angka 1 ke 2 tanpa perlu pengumuman resmi. Stoikisme mengajarkan, perubahan tak perlu diumumkan. Kita, mau ganti gaya rambut aja harus survei pendapat 30 orang. Jam dinding tak pernah bilang, dulu aku... Jam tua gak pernah nyombongin, dulu aku lebih akurat loh. Stoik Seneca bilang, jangan hidup di bayang-bayang masa lalu. Jam, move on itu skill wajib. Jam dinding menerima bahwa tak semua orang akan ingat kontribusimu. Berapa banyak orang yang sadar kalau jam selalu tepat waktu? Stoikisme bilang, lakukan kewajibanmu tanpa mengharap pengakuan. Kita baru bantu dikit, nunggu ucapan terima kasih. Jam dinding tetap tenang ketika diabaikan. Di era digital, banyak yang lupa lihat jam dinding, tapi dia gak minder. Stoik Epictetus bilang, nilai dirimu jangan bergantung pada pengakuan orang lain. Jam mengajarkan untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kalau jam salah waktu, tinggal di-setel ulang. Stoik Marcus Aurelius bilang, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kita salah dikit langsung self-blaming. Jam dinding move on dari ekspektasi orang lain. Jam gak peduli lo pengen dia lebih cepat atau lebih lambat. Stoikisme bilang, jangan hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Jam jalanin aja sesuai ritmenya. Jam dinding selalu fokus pada langkah berikutnya. Jarum jam selalu tahu harus kemana setelah ini. Stoik Seneca bilang, masa depan adalah satu-satunya hal yang bisa kita pengaruhi. Jam dinding tak pernah menyimpan dendam. Pernah dibanting, tapi jam tetap jalan biasa saja. Stoikisme mengajarkan, dendam hanya memberatkan dirimu sendiri. Jam, move on-nya level dewa. Jam dinding mengajarkan seni melepaskan dengan damai. Jam tua yang sudah gak dipakai, dia rela diganti dengan jam digital tanpa protes. Stoik bilang, segala sesuatu ada masanya. Jam dinding tak terlalu romantis dengan masa lalu. Jam analog gak pernah bilang, zaman dulu lebih enak loh sebelum ada digital. Stoik Epictetus bilang, jangan mengidealkan masa lalu. Dan yang terpenting, move on itu gampang kalau mau. Lihat jam, setiap detik dia kasih contoh gimana caranya meninggalkan yang sudah berlalu. Seperti kata Seneca, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan penyesalan. Lanjut ke jam dinding, TikTok, dan seni mengalir seperti air. Jam dinding mengikuti ritme tanpa melawan. Jam selalu mengikuti irama waktu tanpa mencoba melawannya. Stoik Epictetus bilang, jangan berharap kejadian berjalan sesuai keinginanmu, tapi harapkanlah keinginanmu mengikuti kejadian. Kita masih suka ngambek saat hujan, padahal mau jalan-jalan. Kalau jam, TikTok aja terus. Jam dinding fleksibel tapi tetap ada prinsip. Mau dipindah ke dinding manapun, jam tetap menunjukkan waktu dengan benar. Stoikisme mengajarkan, bersikaplah lentur dalam cara, tapi teguh dalam prinsip. Kita baru pindah kos aja udah stres 7 keliling. Jam dinding tak pernah memaksa waktu. Jam gak pernah mencoba mempercepat atau memperlambat waktu. Marcus Aurelius bilang, alam semesta berubah. Hidup adalah pandanganmu tentang perubahan itu. Jam santai, biarin waktu mengalir apa adanya. Jam dinding tetap tenang di tengah perubahan. Dari musim kemarau ke hujan, jam tetap bekerja normal. Stoik Seneca bilang, bukan masalah beratnya beban, tapi bagaimana kamu membawanya. Jam, beban waktu segudang pun dijalaninya tetap dengan cool. Jam dinding menerima dengan lapang dada. Mau digantung terbalik, ditempel miring, atau dipajang lurus, jam gak protes.
Stoik Epictetus bilang, kebahagiaan dimulai dengan penerimaan. Kita, kursi sedikit kurang nyaman aja, ngeluh seharian. Jam dinding tak terpengaruh cuaca. Mau panas terik atau dingin mencekam, jam tetap berdetak. Stoikisme mengajarkan, kondisi eksternal tidak menentukan ketenangan batin. Kita, baru aja kena hujan sedikit, langsung galau seharian. Jam dinding adaptif tanpa kehilangan jati diri. Dari analog ke digital, jam tetap menjadi penunjuk waktu. Stoik Seneca bilang, berubahlah untuk bertahan, tapi jangan kehilangan esensimu. Jam dinding tak terlalu kaku. Jam yang bijak selalu punya sedikit toleransi. 1-2 menit telat masih dimaklumi. Stoik Epictetus bilang, bijaksanalah dalam menerapkan prinsip, jangan terlalu kaku. Kita masih suka black and white thinking. Jam dinding menerima perbedaan. Jam yang ada di dapur ataupun ruang tamu bisa menunjukkan waktu berbeda. Dan itu oke. Stoikisme mengajarkan, harmoni tercipta justru dalam perbedaan. Jam dinding tak pernah kehilangan ritme. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, jam tetap menjaga iramanya. Stoikisme mengajarkan, temukan ritme hidupmu sendiri dan pertahankan. Jam dinding tetap memberi manfaat dalam segala kondisi. Mau jam mahal atau murah, fungsinya tetap sama. Stoik Seneca bilang, nilai seseorang terletak pada kontribusinya, bukan pada kemasannya. Dan yang terpenting, jam dinding mengajarkan keabadian dalam kefanaan. Meski fisik jam bisa rusak, konsep waktu yang diwakilinya abadi. Seperti kata Stoik, yang fana hanyalah wadah, bukan esensinya. Lanjut ke jam dinding, tik-tok terakhir. Jam dinding tetap berdetak sampai akhir. Jam yang sekarat pun tetap berusaha menunjukkan waktu seakurat mungkin. Stoik Epictetus bilang, bukan berapa lama, tapi bagaimana kamu hidup yang penting. Jam memilih untuk tetap berguna sampai detik terakhir. Jam dinding mengajarkan arti perpisahan yang elegan. Ketika berhenti, jam gak bikin drama berlebihan. Stoik bilang, berpisahlah seperti daun yang jatuh, dengan tenang dan penuh keindahan. Jam dinding menerima siklus kehidupan. Jam baru akan menggantikan yang lama. Stoik Marcus Aurelius bilang, kematian adalah transformasi alamiah. Kita masih nangisin HP rusak yang sudah 5 tahun. Jam dinding tetap tenang menghadapi ketidakpastian. Jam tua yang mulai tidak akurat tetap cool. Stoik Epictetus bilang, ketidakpastian adalah kepastian satu-satunya. Jam dinding mengajarkan untuk tidak terlalu melekat. Pada akhirnya, jam mengerti dia hanya penyambung lidah waktu. Stoik Seneca bilang, kalau kita hanya meminjam segala sesuatu di dunia ini. Jam dinding menerima dengan ikhlas. Saat dilepas dari dinding untuk terakhir kali, jam tidak protes. Stoik bilang, pasrah bukan kelemahan, tapi puncak kebijaksanaan. Jam dinding tetap memberi manfaat sampai akhir. Jam rusak pun bisa jadi bahan pembelajaran anak TK. Stoik Epictetus bilang, bermanfaatlah dalam keadaan apapun. Nah teman-teman, inilah akhir perjalanan kita bersama si jam dinding. Dia mengajarkan kita untuk bijak menyikapi waktu, perubahan, dan akhir yang pasti. Tapi jangan sedih, seperti jam yang terus bergerak, kita juga harus lanjut ke petualangan berikutnya. Sampai jumpa di serial berikutnya di Nusia Kreasi, di mana filosofi hidup dibungkus dengan tawa dan kehangatan. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.